Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martanto Enkom, ya, salah satu instruktur dari Cisco Academy Teknik IMI Cirebon. Video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita melakukan atau mengikuti ujian sertifikasi ITN esensial. Oke, tahap pertama ya, silakan download tokennya ya. Jadi di sini saya untuk dapat ikut kita harus memiliki token. Nah ini saya contohkan ini kelas RPL 2020, kebetulan cuma ada 16 mahasiswa ya. Jadi 16 mahasiswa ini silakan nanti kalian semuanya sesuai dengan nomor absen kalian ya. Jadi nomor absen kalian kalau misalnya nanti tidak tahu nanti akan saya tambahkan di sini ya nama mahasiswanya masing-masing. Jadi sesuai nama, jangan sama karena ini hanya sekali redeemnya. Nah kemudian ini contoh ya kita kopikan redeem tokennya. Nah terus kemudian masuk ke situs, jadi buka browser masuk ke netacat.com ya, situs netacat.com. Nah terus kemudian kita pilih login. Kemudian di login ini ada redemption token ya. Nah, kita pilih redemption token. Oke. Terus kemudian pilih di sini I am a new network academy. Nah, terus kemudian masukkan. Misalnya nama kalian siapa ya? Namanya siapa? Misalnya di sini saya masukkan. Nah, huruf besar, kecil, kemudian dilanjutkan yang kecil ya. Contoh seperti ini. Huruf besar, terus yang lainnya kecil, yang depannya aja saya. Contoh ini misalnya ya, nah kalau ini kan misalnya gini ya, si Cirebon. Nah, kemudian emailnya juga masukin. Kalau misalnya seandainya cuma namanya cuma satu kata, di sininya cukup tambah titik saja. Nah emailnya misalnya sini saya masukkan Martanto IKMI. Terus kemudian dikasihkan NIM-nya 41190867. Contoh ini ya. Kemudian ini si tokennya ya. Si tokennya dimasukkan, kemudian submit. Oke, setelah selesai seperti ini, kemudian kita buka email kita. Bentar ya. Nah, ini kan ini masukkan alamat emailnya ya. Nah, setelah kita masuk ke email, di situ nanti ada keterangan. Nah, di sini ada Cisco ya, Get Start with Cisco NetAcad Academy. Nah, kita klik, kemudian ikuti link yang ada di sini. Ada Activation Account. Nah, kita pilih Activation Account. Nah, kita akan diarahkan masuk ke, nah di sini kita masukkan emailnya sudah ada otomatis ya. Nah, yang perlu kita isikan ini company ya. Ini kita masukkan Stimik IKMI Cirebon. Nah, kemudian untuk password itu ada huruf kecil, ada angka. Ya. Jadi huruf besar, huruf kecil, angka, karakter juga boleh, minimal 8 karakter. Oke, jadi harus ada huruf besar, huruf kecilnya. Jadi kalau ini sudah benar, nanti otomatis akan berhasil. Tapi kalau misalnya contoh, misalnya salah ya, itu nanti akan merah. Nah, seperti itu. Jadi ada keterangannya apa yang kurang. Terus kita masukkan di sini untuk kapsanya ya. Nah ini kalau kalian pengen dapat informasi tentang Cisco, klik yes. Kalau saya sih no saja ya. Ini sekedar contoh ya. Tapi kalau kalian pilih yes juga nggak apa-apa. Kemudian pilih klik register.
Oke, kita tunggu di sini proses loadingnya. Nah, pastikan koneksi bagus ya, karena kalau koneksinya kurang bagus itu nanti akan error ya. Oke, kemudian masuk ke kita masukkan ya email kita tadi yang didaftarkan. Kemudian klik next. Kemudian masukkan password yang kita inputkan tadi. Oke, kemudian sign in ya. Nah, kemudian setelah ini kita untuk melengkapi data kita. Nah, ini kita pilih ya. Nah, ini gender ini kan jenis kelamin kalian. Kalau perempuannya female, kalau laki-laki male. Kemudian what your practitioner experience. Nah, ini kan kalian kenal tentang IT network itu berapa lama? Nah, ini kurang dari 1 tahun ya. Kemudian do you have disability? Apa kamu cacat apa enggak? Nah, kalau cacat yes, kalau enggak no. Nah, kemudian tanggal lahir ya, tanggal lahir diisi dengan tanggal lahir kalian. Misalnya, ini kelihatan tuanya kalau saya seperti ini ya. Jadi diisi contohnya seperti ini ya, 8383 gitu ya. Kemudian kita pilih create. Nah, setelah ini nanti akan diarahkan ke dashboard ya. Nah, dashboard di sini ini close saja jadi biar tahu ya. Nah, kalau kalian akan mengerjakan klik launch course di sini ya. Diarahkan ke sana nanti akan muncul. Nah, kalau misalnya kalian sudah lulus, di sini akan tanda bintang. Tanda bintang di sini kalau kalian sudah lulus. Oke, kita coba masuk ke launch course-nya. Setelah kita masuk ke dalam course-nya, nah ini ada notifikasi ya, kita enter saja. Nah, di sini kita langsung scroll ke bawah. Nah, di sini kalau kalian ingin mempelajari tentang materinya ya, masuk ke student resource di sini ya. Student resource ini untuk kita ngecek ya, misalnya untuk ngecek nah, kalau misalnya ada prakteknya, nah ini kita cek di sini laptop kita copy tabel apa enggak, pakai di sini link di sini. Nah, kita kembali kalau mau kembali ke yang tadi pakai course home. Nah, itu kalau untuk ngecek resource ya. Tapi saat ini mungkin untuk yang ada essential sih belum ada menggunakan pack tracer, jadi tidak perlu melakukan itu. Karena kalau itu dipakai nanti untuk season 1 dan yang lainnya. Nah, ini di sini ada chapter 1. Di sini isinya adalah modul. Jadi kalau kalian ingin mempelajari isinya tentang apa saja sih modulnya, nah itu bisa kalian masuk ke link tadi ya. Ini contoh ini modul 1. Nah, ini pilih mau pakai background apa modulnya. Saya pakai ini ya contohnya. Nah, itu akan muncul di background di belakangnya sini untuk yang gambar kita pilih tadi. Nah, ini materi-materi yang ada. Nah, silakan bisa kalian pelajari di sini. Nah, terus kemudian ini tinggal klik next ya kalau untuk membaca modul yang berikutnya. Klik next lagi, ini ada video juga bisa kita putar, videonya seperti apa itu ada. Oke, itu untuk modulnya ya. Nah, terus kemudian untuk mengerjakan soal ujiannya yang mana? Ini ada di chapter ini ya. Chapter. Jadi ada chapter 1, 2, 3, terus ke bawah semua dikerjakan. Ini juga pokoknya yang ini. Nah, untuk panel exam ini, khusus panel exam ini harus mengerjakan course feedback dulu. Oh, yang ini ya, yang harus mengerjakan. Jadi pertama kita kerjakan course feedback, baru yang ini dulu baru bisa dikerjakan. Kalau yang lainnya bisa dikerjakan semuanya ya. Oke, kita contoh misalnya mengerjakannya gimana? Contoh misalnya chapter 1 ya, kita buka. Nah, di sini akan muncul halaman Windows. Nah, kalau aktif itu akan ada tulisan Tag Assessment di sini. Kalau sebenarnya belum aktif, itu nanti keterangan merah. Please contact your instructor for take this exam. Contoh seperti itu. Kemudian pilih Tag Assessment ya.
Nah, nanti akan muncul halaman Windows baru, kemudian klik continue ya. Kemudian begin assessment. Nah, setelah itu ini silakan dikerjakan ya. Kalau misalnya kalian bingung bahasa Inggris, bisa kalian misalnya contoh ya. Ini kita blok, copy. Nah, masuk ke sebentar tadi mungkin nggak masuk ya di situ ya. Jadi sebentar, sorry. Jadi untuk yang menunya nggak masuk ya sebentar. Jadi nanti diarahkan ada menu baru seperti ini ya. Menu baru seperti ini. Nah, terus kemudian kalian blok, kan ini bahasa Inggris ya, kalian blok. Kemudian kalian masuk ke halaman baru, kemudian ketikkan misalnya translate google.com. Nah, kita translate di sini. Nah, pertanyaan mana yang menjelaskan karakteristik SRAM di PC? Jadi SRAM itu di PC itu buat apa? Jadi kalau materi esensial kan tentang hardware yang software ya. Memiliki konsumsi daya tinggi, memiliki konektor dengan dulu digunakan sebagai RAM utama PC. Nah, ini bisa kalian sambil buka modulnya. Jadi di sini dicari modulnya tentang SRAM itu yang mana sih gitu ya. Misalnya contoh ya, bisa kita course index. Nah, bisa kita cari di sini tentang RAM ya. Nah, di sini tipe RAM. Ada kan tipe RAM. Jadi pakai course index ini bisa lihat. Nah, di sini ada tadi SRAM. Nah, di sini. Nah, ini ada keterangan SRAM itu apa sih gitu. Nah, di sini ada keterangan use lower power consumer. Nah, di sini memiliki konsumsi daya tinggi, berarti salah. Yang ini salah otomatis. Kemudian jadi di sini digunakan untuk memory charge ya. Use for memory charge. Di sini ada keterangan often used for charge memory. Nah, berarti jawabannya itu adalah yang nomor 2. Contoh seperti itu ya. Jadi kita pilih di sini nomor nomor pertama ya, use charge ya. Kemudian next. Terus, nah ini contoh misalnya di sini network interface, ini NIC ya, contoh. Ini contoh ya. PT memory primary used as cache memory. Nah, ini kan SRAM, DRAM, ini kan sama, jenisnya adalah RAM. Kalau ini kalau ini ROM, berarti kemungkinan yang di sini kan ini contoh mengulas ya, saya mengulas materinya contoh ini. SRAM, RAM, DRAM. Berarti kan di sini kita makainya yang ROM. Contoh seperti itu ya. Oke. Sebentar, saya cek dulu di sini. Jadi kan ini sesuai dengan pembahasan yang tadi yang pada saat kita di sini di yang tadi di materi tentang ini. Nah, di sini keterangan kan use for cache memory ya, use for cache memory. Nah, untuk di sini kan permintaannya with memory primary use for cache memory. Berarti di sini adalah jawabannya adalah SRAM. Kemudian next. Nah, di sini ada
CPU load processing during normal formation. Nah, di sini kita bisa cek lagi tadi seperti tadi ya, di browsing lagi jawabannya yang mana dicari. Oke ya, di situ karena apa? For this type data spread does the CPU load information processing during normal operation. Jadi kan ini load information process during normal operation. Jadi kalau ini kan pada saat jalan normal ya, berarti kita makainya adalah RAM. Ini mungkin kalau kalian bisa cari dulu Kak, artinya apa ya pertanyaannya ya. Oke, yang selanjutnya itu with adapter work technique install in desktop computer to enable a video signal to be record. Nah, ini berarti berkaitan tentang video ya. Video, kemudian di sini merekod. Nah, kalau kita lihat di sini kalau video adapter kurang tepat ya, karena di sini fungsinya merekod kan berarti kita menangkap ya, merekam. Berarti kita pilihnya yang video capture, contoh seperti itu ya. Kemudian di sini what is active cooling solution for PC? Oke ya, di sini an active cooling solution for PC. Jadi untuk agar mendinginkan ya PC yang yang sedang aktif tuh pakai apa? Kalau misalnya kita tambahkan heatsink kan pendinginan di atas CPU. Wong ini masih aktif jalan ya nggak bisa. Terus kemudian kita tingkatkan speednya, ya nggak mungkin. Itu namanya nambah panas nanti. Terus kemudian gunakan painted computer case, jadi di cat, ya nggak mungkin. Jadi kita pilih yang additional case fan. Jadi kita tambahkan kipas satu lagi ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini pertanyaan selanjutnya itu oke ya, ini pertanyaan selanjutnya a technician look a motherboard and see a 24 pin 4 component wall short motherboard drop the use of this. Nah, di sini ada 24 pin konektor yang terhubung ke motherboard. Nah, yang motherboard yang terhubungkan ada yang dipasang ya. Di situ ada CPU, kemudian hard disk, ada power supply, ada floppy. Nah, ini ada semua video card, floppy. Nah, tapi yang pakai pin 24 pin itu yang mana gitu. Kan kalau kita di itu ada kemungkinan jawabannya adalah power supply. Kan di situ ada istilahnya colokannya kan ada kabelnya banyak tuh di situ. Nah, itu kan jumlahnya adalah 24. Silakan kalian hitung sendiri kalau nggak percaya di situ. Kalau SATA atau PATA itu kan cuma sedikit. Floppy juga sama, hampir sama. Nah, video card di sini dia bukan istilahnya pinnya lebih banyak gitu ya dari 24. Oke, selanjutnya di situ oke mungkin ini akan saya cepetin ya sampai selesai ya. Oke ya, ini coba sudah saya kerjakan semua. Kemudian di paling bawah pojokan ya, paling bawah pojokan itu bisa kita lihat. Jadi ini ya, tadi kan ada tombol next, kita klik next ya. Tadi nggak kelihatan ya. Terus kemudian klik tombol submit kalau sudah selesai semua di situ. Sudah selesai dikerjakan semua, klik tombol submit yang ada di pojokan. Tadi tinggal di next saja. Nah, kalau misalnya belum dikerjakan, di sini tidak berwarna biru tapi abu-abu. Oke, kita coba kita submit ya. Nah, setelah submit, kemudian please grade assessment. Nah, di sini saya dapat nilai 80, contoh ya. Nah, jadi minimal kelulusan minimal 70 ya. Kalau kurang dari 70, silahkan diulangi. Nah, setelah mengerjakan satu ini jangan lupa di close. Kenapa di close? Karena nanti berpengaruh dengan nanti nggak bisa mengerjakan yang lainnya lagi. Jadi di close. Oke, kemudian setelah di close
baru kita di sini bisa dilihat. Nah, kalau kita mau lihat nilainya gimana? Kita pilih ke klik grade ya. Di sini bisa klik grade. Nah, ini chapter quiz dikerjakan semua ya. Nah, ini contoh ini sudah saya kerjakan nilai 80. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.